Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai desain pembelajaran tematik terpadu. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mendesain pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Pada tahap ini dilakukan observasi dengan siswa SD dan guru kelas yang bertujuan untuk menentukan tema pembelajaran yang perlu diajarkan dan tema pembelajaran yang tidak perlu diajarkan kepada peserta didik. Kemudian dilakukan pengembangan subtema yang dikembangkan. Pada tahap mengembangkan subtema dihasilkan produk berupa jaringan subtema. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis instruksional dalam pembelajaran tematik terpadu agar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yaitu: yang pertama, melakukan analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua, membuat hubungan pemetaan antara kompetensi dasar dan indikator dengan tema. Yang ketiga, membuat jaring kompetensi dasar. Pada tahap analisis instruksional dihasilkan analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, tabel keterhubungan kompetensi dasar dan indikator, serta jaring kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, menyusun strategi instruksional. Langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, menyusun silabus, yang kedua, menyusun RPP, yang ketiga, menyusun penggalan buku siswa. Pada tahap ini dihasilkan silabus, RPP, dan penggalan buku siswa. Yang keempat, menyusun alat penilaian hasil belajar. Dalam perencanaan pembelajaran, kita perlu mengkaji silabus dan mengembangkan RPP. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dasar. Komponen silabus mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus berfungsi sebagai rujukan bagi guru untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam kurikulum 2013, silabus tematik telah disiapkan oleh pemerintah, jadi guru tinggal menggunakannya sebagai dasar penyusunan RPP. Guru memilih kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tema atau subtema yang akan dilaksanakan untuk satu pertemuan atau lebih. Kegiatan yang dipilih harus mencakup kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 kompetensi dasar sesuai dengan aspek kompetensi inti yaitu sikap terhadap Tuhan, diri sendiri, terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mencapai 4 KD tersebut di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah, dan mengkomunikasikan. Nah, kegiatan inilah yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru agar peserta didik lebih aktif dalam belajar. Pengkajian terhadap silabus juga meliputi perumusan indikator, kompetensi dasar, dan penilaian. Jadi, melalui kegiatan pengkajian silabus ini, diharapkan guru memperoleh informasi mengenai ketersediaan tema dan subtema, persebaran KD pada tema atau pemetaan, dan pengembangan indikator pada tema atau jaringan pada tema. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Mengembangkan RPP. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan. RPP dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan buku peserta didik dan buku guru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prinsip-prinsip dalam menyusun RPP mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap RPP harus memuat secara utuh kemudian kompetensi sikap spiritual KD dari KI 1, sosial KD dari KI 2, pengetahuan KD dari KI 3, dan kemampuan KD dari KI 4. Yang kedua, memperhatikan perbedaan individual peserta didik, misalnya kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik.
Yang ketiga, mendorong anak untuk berpartisipasi secara aktif. Yang keempat, menggunakan prinsip berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang kelima, mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung. Yang keenam, memberikan umpan balik dan tindak lanjut untuk keperluan penguatan, pengayaan, dan remedial. Yang ketujuh, menekankan adanya keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang ke-8, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang ke-9, menekankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara integratif, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Komponen RPP terdiri atas A. Identitas satuan pendidikan, B. Identitas mata pelajaran atau tema subtema, C. Kelas atau semester, D. Materi pembelajaran, E. Alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. F. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. G. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. H. Metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. I. Media dan sumber pembelajaran yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran. J. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. K. Dan penilaian hasil pembelajaran memuat soal, kunci jawaban, pedoman, scoring, atau rumus. Tahapan pengembangan RPP pembelajaran tematik. Yang A. Memahami dan memilih kompetensi dasar mata pelajaran pada silabus yang dapat dipadukan dalam tema tertentu untuk satu hari. Yang B. Memilih dan memilih kegiatan di dalam silabus yang sesuai dengan KD. Yang C. Kegiatan dalam silabus yang disiapkan untuk 3 atau 4 minggu tergantung dengan tema atau subtema perlu dipilih menjadi kegiatan untuk 1 minggu, kemudian dipilih dan dipilih lagi untuk kegiatan 1 hari. Yang D. Dalam memilih dan memilih kegiatan dari silabus, guru perlu memperhatikan keterkaitan antara berbagai kegiatan dari beberapa mata pelajaran yang akan diintegrasikan sehingga pembelajaran berlangsung sesuai dengan alur. Yang E. Menentukan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kegiatan di silabus yang sudah dipilih. Yang F. Di dalam menyusun RPP, selain menggunakan silabus, guru bisa menggunakan buku teks pelajaran dan buku guru serta hasil analisis KD dengan tema yang telah dilakukan. Yang G. Di dalam menyusun RPP, guru harus memperhatikan alokasi waktu untuk setiap kegiatan dan kedalaman kompetensi yang diharapkan. Yang H. Apabila kompetensi yang akan diberikan dalam suatu tema memerlukan kemampuan prasyarat yang belum pernah diajarkan, guru perlu mengajarkan kompetensi prasyarat terlebih dahulu. Tahap pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu setiap hari dilakukan dengan menggunakan 3 tahap, yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi motivasi belajar peserta didik secara konstekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk
mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam rangka mengembangkan sikap, maka seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas melalui proses afeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan penutup. Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan dan melakukan refleksi dalam rangka evaluasi. Evaluasi yang dilakukan mengkhususkan pada seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil yang diperoleh, dan yang selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Kegiatan penutup juga dimaksudkan untuk memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok, dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Beberapa contoh kegiatan akhir atau penutup yang dapat dilakukan adalah menyimpulkan atau mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, pesan-pesan moral, musik atau apresiasi musik atau bernyanyi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.